Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini, Sabtu 2 April 2022, untuk memberangkatkan kita dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 2, selengkapnya demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menggembalakan adalah istilah di masa pertanian, memberi makan dan minum, menuntun kemana ada air dan rumput hijau, menjaga, merawat, melindungi dari berbagai hal supaya domba dapat hidup sehat, tenang, dan sejahtera. Jadi jika disebut menggembalakan domba Allah adalah suatu pekerjaan mulia, karenanya cara menggembalakannya berbeda dari gembala dunia. Gembala adalah salah satu jabatan rohani yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagaimana dalam Efesus 4 ayat 11. Mandat untuk memimpin sebagai gembala bukan diberikan dari domba-dombanya, melainkan diberikan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, seorang gembala tidak dapat menerapkan secara mutlak seluruh prinsip-prinsip kepemimpinan dunia dalam menggembalakan. Gembala juga seorang pemimpin, tetapi dalam menggembalakan seorang gembala harus dengan sukarela, tidak dengan paksa atau terpaksa. Karena menjadi gembala merupakan kehendak Allah, dan domba-dombanya juga kepunyaan Allah yang dipercayakan untuk digembalakan. Ketika menggembalakan dengan rasa terpaksa, maka domba-dombanya akan merasakan dampaknya secara langsung. Seorang gembala adalah seorang pemimpin rohani, bukan pemimpin sekuler. Gembala tidak boleh mencari keuntungan secara pribadi, tetapi harus melayani, bahkan berkorban untuk domba-dombanya. Dan gembala dengan penuh kasih berkorban dalam hal memberi perhatian, pertolongan, waktu bagi domba-dombanya, dan hal-hal lainnya. Dalam menggembalakan domba-dombanya, seorang tidak dapat memerintah dengan semaunya, atau dengan kekerasan, atau dengan paksa, atau diktator, seperti mungkin seorang pemimpin sekuler, tetapi dengan memberi contoh dan keteladanan, penuh kerendahan hati dan penuh kasih sayang, sehingga domba-dombanya dapat mengikutinya. Dari firman kehidupan ini jelas bahwa saling menggembalakan itu adalah pola hidup orang percaya. Kemudian siapa yang dimaksud dengan kawanan domba yang digembalakan? Tentu jawabannya adalah setiap orang percaya, anggota jemaat, dan juga bagi para pelayan, dan juga mungkin juga pelayan tahbisan dalam istilah gereja. Tetapi segianya adalah setiap orang anggota keluarga kita, bahkan diri kita sendiri, dan bahkan anak-anak kita dan sesama kita. Setiap karyawan juga adalah yang dipimpin di dalam perusahaan, atau orang-orang yang membutuhkan perhatian, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu adalah juga bagian daripada umpama dari domba. Jika demikian, siapakah yang menggembalakannya? Maka jawabannya adalah setiap orang yang percaya yang diberi hak dan tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembalakan dan melaksanakan tugasnya dan pekerjaannya yang dipercayakan oleh Yesus Kristus. Maka di dalam jemaat ada kerjasama yang baik antara yang satu dengan yang lain. Bukan hanya kepada gembala, tetapi juga domba-domba atau jemaat, supaya kita saling memperhatikan, bukan saling menjauhkan, tetapi juga saling membangun dan saling menguatkan satu sama lain, sehingga saling memperhatikan dan tidak pilih kasih. Seperti misalnya kalau kita lihat orang yang mampu kemudian memperhatikan orang yang tidak mampu,
Dan orang yang memiliki lebih banyak dan lebih ada waktu dan kekuatan, dan dia juga memberi perhatian kepada mereka yang membutuhkannya itu. Itu berarti salah satu dari hal menunjukkan hidup menggembalakan. Maka dalam prinsip kehidupan ini juga kita lihat menggembalakan itu adalah memperhatikan siapa saja, memperdulikan siapa saja, dan menghormati dan menghargai siapa saja tanpa memandang muka. Sebab kita adalah hidup dalam untuk saling melayani. Sebagaimana dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bahkan kepada orang asing pun yang tidak seiman, haruslah memperhatikan seperti apa yang dikatakan juga di dalam perjanjian lama Imamat 19 ayat 34. Karena itu saudara-saudara, bagaimana kita menggembalakan? Ada dua hal. Pertama, dengan sukarela, yaitu tidak dengan terpaksa dan dipaksakan, dan tidak mencari keuntungan. Kita memperhatikan orang lain bukan karena merasa terpaksa dan dipaksakan, melainkan dengan hati yang mau mengasihi sesama dengan penuh hati kita untuk memberi perhatian kita. Dan juga bukan karena menerima upah atau mendapat keuntungan pribadi, tetapi dengan rasa peduli kepada orang lain. Yang kedua dikatakan dalam menggembalakan ini adalah dengan pengabdian, yaitu memperhatikan dengan ketulusan hati. Karena itu gembalakanlah domba Allah sebaik-baiknya. Itu berarti kita semua adalah gembala untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga, dimanapun kita berada dalam tugas dan pekerjaan kita, yaitu dengan penuh kasih, kerendahan hati, memperhatikan orang lain supaya mereka pun di dalam damai dan sukacita dan sejahtera dalam kehidupannya. Jadilah kita menjadi gembala-gembala untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain dan untuk sesama di mana kita ada, di mana kita berada dalam tugas dan panggilan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang memberangkatkan kami, bahwa kami adalah gembala dalam kehidupan kami, baik diri kami, baik kepada orang lain dan sesama kami, di dalam tugas-tugas dan pekerjaan kami masing-masing, bahwa kami melakukan tugas pekerjaan kami bukan dengan paksa dan terpaksa, tetapi dengan sukarela, bukan untuk mencari keuntungan pribadi kami, tetapi dengan pengabdian, supaya orang lain juga merasakan kasih dan karunia Tuhan melalui tugas dan panggilan dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, tetap prokes, Tuhan berserta kita. Amin.